lebih ke menyesatkan orang sih Bang. Saya nggak tahu beliaunya tersesat sendiri atau enggak, beliaunya tahu atau enggak. Ya. Tapi yang jelas banyak orang tersesat. Nah ini Roy Suryo dan DKK saya rasa arahnya memang kalau dilihat dari patternnya ya, ya memang mau ke sana. Bang Roy ada introspeksi aja sendiri, menurut Anda yang Anda lakukan ini sudah benar atau belum? Kalau sampai ada masalah dengan jasa Mas Gibran, yang diserang harusnya bukan Mas Gibran. Kalau saya jadi kuasa hukumnya Mas Gibran, ya saya tuntut pencemaran nama baik secara pidana. Hari ini tamu saya spesial pakai telur. Orang Surabaya. Ya, lagi hijrah ke Jakarta ya? Hijrah ke Jakarta. Namanya Michael Sugianto. Sugianto. Iya. Oke, sekarang 3 bulan di Jakarta ya? 3 bulan, merantau Bang, rantau. Ini nggak kaleng-kaleng. Dari Surabaya, di Surabaya udah 6 tahun tapi jadi lawyer ya? Bangun yang Sugilo. Ya. Saya undang beliau ini untuk membahas isu, berita, informasi yang sekarang lagi rame. Sebenarnya kalau orang-orang paham sih mendekati muak dengan isu ini ya, karena lagi-lagi tentang ijazah palsu, ya, rumor ijazah palsu. Ya, kalau kemarin bapaknya Pak Jokowi, sekarang yang disasar anaknya. Ya. Kenapa Michael saya undang? Karena kebetulan beliau ini lulusan luar, ya. Gitu. Jadi biar kita dengar penjelasan dari ahlinya. Ahlinya. Orang yang pernah mengalami gitu, daripada meraba-raba kan, berasumsi, kayak bikin kita nggak pinter-pinter gitu. Dan sekali lagi ini bukan untuk membela siapapun, bukan untuk membantah Roy Suryo, tapi buat informasi ke pemirsa kalau kuliah di luar negeri itu seperti apa sih prosesnya. Lalu kenapa ijazah Gibran yang sekarang dipersoalkan itu jadi rame gitu ya kan? Benar. Apa karena misinformasi atau pura-pura tidak tahu atau memang sengaja dikaburkan? Nah, untuk itulah Mas Michael, kita undang ke sini. Siap. Gimana pengalaman studi di luar? Kan pasti ada proses ya, gak ucuk-ucuk lu punya duit terus kuliah di luar kan, pasti ada prosesnya. Karena kita sekarang bahas ijazah, saya izin ganti jubah dulu. Jadi saya sekarang ngomong bukan sebagai advokat ya, tapi sebagai orang yang sudah pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Saya cerita dulu kalau saya di Amerika dulu gimana. Ya. Nah, di Amerika itu juga unik. Secara umum memang kita harus lulus SMA dulu nih Bang. Lulus SMA baru kita bisa masuk ke uni atau college. Kalau di Amerika ada 2, ada uni ada college. Nanti kita bahas itu. Ya, Tapi kebetulan di tempat saya itu syaratnya agak beda. Kita lulus kelas 11 aja, nggak usah kelas 12 ya, setara SMA 2 lah. Itu udah bisa langsung masuk ke college-nya. Jadi kita menghemat 1 tahun. Saya waktu itu, memang saya lulus SMA, tapi waktu itu saya nggak peduli. Saya UNAS, yang lain pada beli soal ya. Dulu kan gitu ya, mungkin sekarang udah bersih. Tapi dulu kan teman-teman pada beli soal. Saya nggak ambil pusing Bang. Karena saya lulus nggak lulus, saya akan diterima di US. Di college itu. Jadi saya nyantai aja. Tapi kebetulan lulus. Ya udah, saya pindah ke US. Nah, kalau di US, sistemnya sama di sini, 4 tahun, 4-year college. Itu untuk gelar S1. S1. Ekuivalennya di sini S1. 4 tahun. 4 tahun sama. Bedanya tapi apa? Stepnya yang beda. Nah, gimana? Jadi ada 2 pilihan kalau di US. Pertama, kita bisa langsung masuk ke yang namanya university. Jadi masuk ke university, misalnya di saya, University of Seattle University. Itu masuk di tahun pertama, tahun ke-5, berarti 4 tahun lulus, udah S1. Jadi masuknya di mana, keluarnya ijazahnya di mana. Sinkron. Tapi kebanyakan orang Indonesia pilih jalur kedua Bang. College dulu. College dulu 2 tahun. Jadi masuknya di College North Seattle namanya. North Seattle College. Terus 2 tahun kemudian kita transfer ke Seattle University. Jadi masuknya di North Seattle College, lulusnya di Seattle University. Nah ini kalau orang nggak ngerti, pikirnya loh ini, lu sekolah masuknya di mana, lulusnya di mana? Nggak jelas. 2 tahun pula. 2 tahun, 2 tahun. Nah kenapa orang Indo banyak ambil ini? Karena lebih murah Bang. Kalau di university itu startingnya per quarter ya. Kalau di Seattle zaman saya dulu 2010 ke 14 itu 12.000 USD. Sebelum ke situ.
Koh, Michael, kita perjelas dulu. Jadi setelah tamat SMA, kita punya 2 pilihan. 2 pilihan. College dan university. University langsung. Oke. Sama-sama 4 tahun. Di college itu udah setara sebenarnya udah lingkungan universitas. Iya. Hanya karena tadi biaya. Rata-rata pertimbangannya biaya. 1/4 bisa lebih murah. Oke. Cuma 1/4-nya dari university. Tapi materi yang diajarkan bisa ditransfer. Artinya kan diterima juga di kampus, kita juga diajarin ini. Jadi nggak apa-apa ditransfer, lanjutnya di kampus. Nah, kalau misalnya setelah college orang nggak mau lanjut, itu ada gelarnya nggak? Ada. Kebetulan adik saya juga seperti itu. Oke. Jadi adik saya yang kedua seperti itu, dia dapat gelar di US. Gelarnya? Gelarnya itu AA, jadi Associate of Arts. Di misalnya bidang bisnis gitu ya. Oke, tapi kita perjelas dulu. College itu 2 tahun itu bukan kursus kan? Bukan. Karena ada yang bilang kuliah. Itu kan kursus doang. Tapi saya nggak menyalahkan Bang, kalau ada orang mikir gitu. Karena memang college saya ini, bedanya apa? Selain biaya ya, itu demografinya. Kalau kita langsung masuk kampus, kita ketemunya anak sepantaran. Tapi kalau kita masuk college, bukan nggak mungkin, banyak orang tuanya Bang. Kenapa kok bisa begitu? Karena di Amerika itu lebih strict ya daripada di sini. Jangankan mau jadi apa, mau jadi lawyer misalnya, jadi broker real estate agent aja harus college dulu Bang. Di sana juga menyediakan macam-macam, ada kayak dulu pernah ambil biola, ada karate, ada fitness. Jadi memang college ini tempat orang-orang untuk ngambil pendidikan dan itu enggak sertifikasi lah kayak gitu. Iya, sertifikasi. Jadi nggak harus cuman murid saja, nggak cuman anak SMA lulus masuk sana. Tapi orang-orang udah tua, biasanya kalau di sini kan ditolak ya, kalau udah umur udah berapa tahun setelah SMA ditolak. Di sana diakomodasi. Jadi campur. Jadi nggak ada paket ABC mereka. Jadi bilang kursus bukan. Tapi kalau ada yang mikir itu kursus, masuk akal juga. Karena nih memang kalau kita lihat dari luar, kita belum pernah jalanin, pasti terlihat loh. Ini kan kalau saya punya teman atau paman mau ngambil kursus, mau jadi broker harus kursus di situ. Kok misalnya Bang Gibran juga di sini. Wah, sama dong, ini sama-sama kursus. Saya nggak menyalahkan. Karena memang itu insider information ya. Kalau nggak jalanin, nggak bergelut di sana, mungkin nggak tahu. Nggak paham. Gitu. Jadi, ya taruhlah itulah yang ditangkap Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang gitu ya. Saya rasa kalau itu takut. Nggak, saya rasa nggak gitu. Takut digugat Roy ya. Saya rasa malah mereka udah tahu. Tapi pura-pura tidak tahu. Ya, kan namanya framing ada, kalau kita research ya, orang akademis itu ada namanya researcher bias. Kita mengumpulkan, kalau kita udah ada tujuan nih mencari, kita mau menangkan pihak ini. Segala bukti yang masuk kita olah supaya mendukung pendapat kita. Meskipun ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Itu yang dilakukan. Sangat rentan. Saya kalau research dulu di sekolah hukum juga bisa belok-belok Bang. Kalau misalnya kita terlalu open minded, kita harus tetap mengerucut. Nah, ini Roy Suryo dan DKK saya rasa arahnya memang kalau dilihat dari patternnya ya. Ya memang mau ke sana. Jadi mau bukti apa aja nggak perlu. Kalau Roy tahu, sih tahu. dimaklumi karena dia nggak pernah kuliah di luar. Kalau Rismon yang ngomong kan agak aneh ya. Nah ya nggak tahu ya itu ya. Saya belum sempat berkenalan, jadi nggak sempat ngobrol dengan mereka. Ya, kita nggak ini. Intinya pokoknya apapun yang kita bahas di sini kita tidak mau meluruskan apa yang disampaikan oleh Roy, karena mungkin mereka itu udah terlalu bengkok. Jadi mau dilurusin pakai cara apa juga udah susah kita nyediain fakta aja supaya masyarakat ini paham. Dan emang itu tujuannya supaya gini, banyak orang sebenarnya di Indonesia itu yang mau kuliah di luar kan. Dia dari mudah-mudahan informasi seperti Michael kan pelaku yang pernah kuliah di luar ini kan bisa memberi informasi juga ke masyarakat. Terlepas dari Roy Suryo dan kawan-kawan itu ya, itu ngambil pusing lagi. Ya, mudah-mudahan juga setelah diomongin juga lurus mereka. Tapi saya sih nggak yakin ya. Banyak di TikTok omongan seperti ini juga mereka nggak percaya. Oke. Lalu kita ke soal Gibran misalnya. Dia kan SMA kalau nggak salah Orchid Park. Itu di Singapura. Mereka juga persoalkan kok lu SMA cuman apalah gitu. Lalu kemudian dia masuk di MDIS, ya kan? Itu yang mungkin itu college itu tadi. Lalu ijazahnya kok dari Bradford London. Ini sekolah apa kata Roy? Benar. Lu kuliah di Singapura, ijazahnya kok dari London. Itu gimana ceritanya? Sekali lagi, ini kita nggak ngomongin Bang Roy ya. Kalau masyarakat mikir seperti itu juga nggak apa-apa. Ngomong juga nggak apa-apa ya. Tapi kita ngomong masyarakat karena dulu kan, deh. Karena isu ini kan muncul karena beliau. Jadi kalau kita bahas Roy, kita berterima kasih ya, jadi viral kan gara-gara Roy dan kawan-kawan itu. Bang Roy dan kubunya siapapun lah yang mungkin melihat hal yang sama, saya rasa itu wajar. Kenapa kok wajar? Meskipun dia salah. Wajar tapi salah Bang. Ya, artinya dia kan framingnya kuliah di Indonesia gitu loh. Kalau lu daftar di UI masa
sarjanya dari UGM. Ya. Mungkin gitu. Kalau di luar gimana? Nah, kalau kebetulan saya kan sekolahnya di Amerika nih, SMA-nya di Indonesia. Jadi saya kalau di sini bukan pelaku. Tapi karena sekolahnya di luar, saya punya banyak, SMA saya juga internasional Bang. Banyak teman-teman saya yang pathway-nya itu berbeda. Jadi ada yang ke Singapura, terus Australia, Singapura, Amerika, macam-macam lah. Jadi saya cukup tahu banyak lah. Kalau di Singapura, setelah lulus SD, ya kita tuh masuk yang namanya O-level. Bukan SMP, bukan SMA. Nah, aneh ya. Jadi O-level ini setara SMP plus 1 tahun. Nah, agak bingung. Tapi anggaplah ini setara lulusan SMP lah kalau di Indonesia ya. Jadi kalau orang mikir, oh masuk di Singapura, O-level lulusan SMP kok bisa ke Australia? Wah ini SMA-nya kok bolong. Berarti lu nggak lulus SMA. Benar. Karena di Singapura tidak mengenal SMP SMA. Taunya O-level. Jadi karena 4 tahun setelah O-level, nah ada 2 cabang terbuka nih. Habis O-level mau ngambil politeknik, kayak ya sekolah politeknik di Indonesia lah. Atau kita mau masuk university. Kalau politeknik langsung aja. Kalau kita mau masuk university, kita harus ngambil namanya huruf A, A-level. Nah itu pendidikan lagi tuh. Itu baru bisa dibilang setara SMA. Nah dari A-level baru pindah ke university. Makanya itu dibilang kalau di Singapura, oh enak di Singapura lebih cepat. Atau di Seattle tempat saya hemat tahunnya. Karena memang ada jalur-jalur formil yang berbeda dengan Indonesia. Ketika kita lulus SD, disetarakan. Jadi lebih cepat dapat S1-nya gitu. Nggak ada yang salah dengan itu. Jadi kalau ngomong pendidikan di luar negeri, SMA-nya ya itu terus mindsetnya tingkatan pendidikan di Indonesia, wah salah dong. Tersesat semua kita. Iya, karena kita berarti kan mengukur bahwa semua pendidikan di dunia ini sistemnya harus sama ke Indonesia. Sedangkan kita tahu by data, by research, di sisi mananya Indonesia ini pionir pendidikan gitu. Sejak kapan kita harus jadi barometer? Saya nggak mau arogan nih, kita mengakui faktanya Indonesia bukan dan belum pernah ya. Mungkin dulu katanya pernah jadi barometernya Korea Selatan, tapi di luar hal-hal spesifik kita nggak pernah jadi patokan pendidikan internasional. Jadi nggak make sense kalau semuanya nggak sesuai dengan sistem Indonesia lalu dibilang fraud atau palsu, salah. Nah itu salah. Berarti kok Michael mau bilang Roy Suryo dan kawan-kawan itu tersesat dalam hal ini ya? Ya. Tersesat ngarah-ngarah ke... Lebih ke menyesatkan orang sih Bang. Saya nggak tahu beliaunya tersesat sendiri atau enggak, beliaunya tahu atau enggak. Ya. Tapi yang jelas banyak orang tersesatkan. Jadi karena Bang Roy dan teman-teman, mudah-mudahan kalau mau tersesat bolehlah tersesat sendiri. Kita yang lain yang nggak paham ini jangan dibikin tersesat. Iya benar. Kasihan masyarakat ya. Iya. Belum lagi ngomong tadi Australia. Kok tadi lulusannya di London. Ya. Itu banyak banget Bang. Ini adik saya tadi kan kita bahas adik saya yang pertama. Ini adik saya yang kedua yang paling kecil. Itu dulu masuknya UPH, ya kan? Surabaya. Waktu COVID, karena Australia ditutup kan waktu COVID kan. Iya betul. Nah habis gitu dia transfer ke kampus yang ada kerjasama dengan UPH. Masuklah ke foundation dulu namanya Foundie, foundation adalah. Terus pindah ke university, the UTS. Sama kayak Gibran, UTS. Nah, lulusan UTS. Nah, ini orang kalau misalnya suatu hari beliaunya jadi tokoh nih, adik saya jadi tokoh nih, pasti lu daftarnya kan di UPH. Kok lulusnya lagi? Kok lulusnya UTS? Lah ya wajar. Bahkan kalau saya nggak salah ingat, ijazahnya dia di UTS pun itu ada 2 kampus yang kasih. Karena UTS juga kerjasama sama yang di London kan. Commonwealth country, Singapura, Australia, Inggris ini kan satu persemakmuran. Jadi ya saling kerjasama MOU sister school tuh biasa banget. Bukan berarti artinya ijazahnya palsu, itu jauh dari palsu, asli kok. Cuman ya kita nggak tahu kalau punyanya Mas Gibran, saya kan nggak kenal beliau, nggak satu alma mater ya nggak tahu ya. Tapi kalau sampai dia megang ijazah entah dari UTS kalau salah. Ya itu wajar saja kalau dari London Bradford biasa. Pernah nggak ada kasus yang orang memalsukan ijazah di luar negeri? Di luar negeri ada nggak kasus pemalsuan ijazah? Ada. Jadi jangan kita ini berkecil hati ya. Meskipun kita bukan benchmark pendidikan internasional, nggak berarti di luar tuh bersih-bersih amat Bang. Banyak yang kotor juga, permainan tuh juga banyak. Cuman mereka mainnya lebih bersih, tapi tetap kotor. Nah, kalau di luar negeri, kalau paling nggak di Amerika yang saya tahu itu ada 2 jalur kalau mau main nakal. 1 kasar, ya beli jasa langsung. 1 halus. Halusnya apa? Kita cari kampus yang paling nggak ternama, yang lagi butuh mahasiswa, butuh lulusan, butuh duit. Kampus BU. Butuh uang. Kita daftar di sana, kelasnya dibikin online, dibikin banyak penggantinya lah. Kamu bikin karya ini udah dapat berapa kredit. Jadi gampang lulusnya. Nah, jadi 2, mau main kasar atau halus. Kalau kasar kita beli. Kalau halus
Kita masuk ke sekolahnya tapi sekolahnya asal-asalan pokok lulus. Itu ada namanya University of Phoenix di Arizona. Itu terkenal banget kalau mau beli ijazah di Amerika pasti Phoenix. Jadi kalau ada mungkin nanti koruptor. Biasanya mepet sih. Politisi yang lulusannya di University of Phoenix itu bisa dipertanyakan kemampuan akademisnya. Karena udah terkenal kalau di Amerika gitu. Jadi bisa aja beli kalau mau. Ada banyak. Oke, berarti tapi kalau kayak UTS gitu kayak kalau UTS namanya terlalu besar. Terlalu besar untuk nggak mungkin untuk mau menerima bayaran ijazah palsu deh. Apalah kayak sekarang nggak usah UTS lah. UNER, UI. Iya. Udah nggak mungkin lah jual kayak gituan. Game. Kalau pernah ke UTS ya, itu saya ngomong gini karena saya juga sudah dari lama tertarik sama dunia edukasi, Bang. Kampus di Surabaya, di Jakarta saya hampir semua pernah visit ya. Di US juga sama. Saya pernah ke Berkeley, saya pernah ke Harvard, saya pernah ke yang lokal sampai yang lain lah, New York, NYU. Itu saya lihat kampus paling high tech, paling bagus tuh UTS. Oh ya, di tengah kota. Ini kampus kan kalau bagus kan di pinggiran, tanahnya murah kan. Ini di tengah kota loh, dekat mall gitu. Ada beberapa gedung tinggi besar. Masuk tuh udah kayak mall, Bang. Putih semua tuh. Ceilingnya tinggi-tinggi, eskalatornya wah naik tuh sampai lama banget. Masuk kalau malam, kita masuk, lampunya nyala sendiri. Canggih. Library-nya apa semua, teknologinya luar state biasa. of the art. Sekarang berarti kan artinya nggak kekurangan donatur nih. Ngapain? Dia mau jual, kalau mau jual pun berapa, Bang? Itu kampus paling one of the best. Paling nggak dari segi building, artinya dia nggak BU. Ngapain dia jualin jasa? Iya, nggak perlu jual udah laku. Harganya bisa seharga 5 pulau di Indonesia lah ya. Nah, mungkin. Tapi gila juga mau jual 5 pulau. Iya. Ya kan? Berarti secara pendidikan Mas Gibran, Mas Wapres itu benar-benar ada di kampus ternama lah. Nah, kampus elit lah ya di saya Australia. pinjam jubah advokat dulu. Kalau advokat itu kita nggak bisa ngomong selama belum ada buktinya. Oke. Jadi kita kesimpulannya lebih tepat bahwa bisa jadi ijazahnya nggak palsu. Enggak palsu. Iya. Kita nggak tahu asli atau enggak karena kita nggak pernah forensik. Nggak pernah cek, nge-trace telepon, bersurat, surat resmi. Benar nggak ini dulu lulusan sini di database-nya ada nggak? Kalau saya udah pernah kayak gitu, saya baru berani bilang bahwa Mas Gibran pasti lulusan Bradford atau UTS. Tapi karena saya belum melakukan itu, saya nggak berani bilang. Oke. Tapi kalau dari akal waras nalar yang lurus gitu, dari penjelasan tadi kan keraguan-keraguan yang disampaikan oleh Roy Suryo and the gang itu bisa ditepis. Itu setuju. Karena lu jangan ngelihat sistem pendidikan di luar tuh dengan kacamata lokal. Pendidikan kearifan lokal ya salah. Beda gitu. ya. Beda. Gitu. Terus nanti dia bilang, kenapa college dulu persiapan? Bukannya kalau mau keluar tuh harus bisa bahasa Inggris kan? Ya itu urusan mereka lah. Itu lain lagi lah. Jadi intinya sistem pendidikan yang di luar negeri, dan itu pun setiap negara berbeda ya. Walaupun kemudian ada kerjasama dan lain-lain itu kan. Ya, setiap negara bisa berbeda. Kalau Commonwealth memang mirip-mirip. Tapi ya kalau contohnya Commonwealth ya, Inggris sama Amerika itu beda. Kalau di negara Singapura, Australia, Inggris, itu masuk dari SMA langsung masuk SH, ngambil hukum bisa. Di US nggak bisa. Kita harus S1 dulu, baru ada 2 pilihannya. Ngambil LLM, Master of Law, atau JD, Juris Doctor. Nah, JD ini yang 3 tahun, LLM setahun, 1,5 tahun. JD 3 tahun ini baru bisa berpraktek sebagai advokat di sana. Oke, berarti kayak beda-beda. Kalau di sini apa namanya itu? Sertifikasi untuk profesi gitu ya? Nah itu, nggak ada padanannya, Bang. Nggak ada ya? Susah, jadi kita mau ekuivalen tuh, makanya ada lembaga penyetaraan. Dan pasti prosesnya lama, karena nggak semuanya simple. Nah, berarti karena nggak ada padanannya di sana. Setelah lulus, balik Indonesia mesti ada ini dulu, masuk itu, lembaga penyetaraan itu. Tergantung kita mau apa. Kalau cuma untuk ngelamar pekerjaan, itu nggak perlu. Ada perusahaan yang require, ada yang nggak. Contoh nih, saya waktu itu mengelamar jadi kaprodi di salah satu kampus swasta. Disuruh ngelamar sih, jadi di fakultas hukumnya, kepala prodi. Itu harus penyetaraan. Tapi ketika saya melamar sebagai mahasiswanya, ya nggak perlu. Ada yang perlu, ada yang nggak perlu lah. Ada sekolah yang mengharuskan, ada yang nggak. Jadi nggak saklek. Tapi kalau mau jadi wapres, harus itu, Bang. Harus KPU penyetaraan. pasti minta. Taruhlah kalau dari hal itu berarti kita anggap saja
Mas Gibran tuh udah melakukan penyetaran. Iya, berarti pasti udah penyetaran. Kalau sampai ada masalah dengan ijazah Mas Gibran, yang diserang harusnya bukan Mas Gibran, KPU-nya kok diterima. Palsu. Lu nggak cek dulu. Due diligence-nya mana gitu. Yeah. Tadi kita udah bicara tentang bagaimana sistem pendidikan di luar itu ya, dalam kaitan dengan apa yang lagi rame sekarang. Nah, kita mau lihat dari sisi hukumnya sekarang, Pak. Ya. Seru nih. Nah, ini udah pakai toga lagi ya. Toganya dipakai lagi. Toganya dipakai lagi. Nah, menurut Abang, menurut Ko Michael, apa konsekuensi hukum dari pernyataan Roy Suryo yang mendalilkan bahwa Gibran itu ijazahnya juga diduga palsu, seperti yang mereka dalilkan dengan ijazah Jokowi? Ya. Jadi kembali lagi, kalau hukum harus ada pembuktian. Ngomongin ketika dia awal bilang ijazah palsu, dia harus bisa membuktikan bahwa ijazah ini palsu. Yang kalau dari berita yang saya lihat, belum pernah masuk ke kepolisian untuk diforensik. Gibran, ya? Ya, ijazahnya itu. Ijazahnya Gibran. Jadi ijazahnya Gibran belum pernah diforensikkan. Kalau diforensik dan terbukti palsu, kena 264. 264 arahnya dua. Satu, Mas Gibrannya atau dan pihak-pihak yang terkait, KPU misalnya bisa masuk, bisa dipidanakan. Lalu bisa dilanjut ke perdata. Dibilang merugikan masyarakat, PMH. Diminta minta duit lah, istilahnya gitu. Kita merasa dirugikan sebagai rakyat, minta duit. Dan itu udah ada gugatan itu. Nah, itu pun jadi pertanyaan. Kalau dibayar, duitnya masuk ke siapa kalau menang? Kan nggak jelas. Nah, kas negara katanya. Nah, itu kan satu. Itu bagian harus dibuktikan dulu. Nah, sekarang kok langsung tiba-tiba ujuk-ujuk masuk ke perdata? Siapa nih sekarang di sana yang bisa membuktikan? Berarti kan ya mungkin, nggak tahu nanti alur persidangan gimana. Mungkin hakimnya akan meminta beliau penggugat untuk mendatangkan saksi fakta dari London, dari Singapura, Australia. Singapura. Nah, itu biayanya juga gede, nggak tahu akan seperti itu atau tidak. Lalu juga saksi ahli menjelaskan bagaimana caranya membedakan jasa palsu asli, which is susah. Kalau beda instansi kan beda caranya. Ini kan bukan mata uang. Kalau mata uang jelas. Dilihat, kertasnya harus banyak khusus. Ini kan enggak. Jadi ya susah, harusnya pidana dulu kalau menurut saya ya. Harus dibuktikan dulu palsunya. Karena kalau enggak, kalau ini gugatan sampai kalah, perdatanya ini gugatan perdata ini kan. Kalau saya jadi kuasa hukumnya Mas Gibran, ya saya tuntut pencemaran nama baik secara pidana. Iya, 2 kali lipat dari fitnah berarti loh. Berapa yang mereka minta? 11 triliun apa ya? Tapi itu wajar, Bang. Itu cari perhatian. Karena kalau gugatannya cuma 10.000 nggak ada yang nonton, Bang. Kayak kita bilang 1 triliun semua nonton. Iya, tapi gugatan tuh kalau nggak gede harus kecil. Kayak sekarang orang gugatan cerai itu, Bang. Minta nafkah 10.000 aja. Itu kan ngeledek suami itu kan. Kalau masa nafkah 10.000. Kalau yang ini kan mintanya gede banget kan, karena ya katanya biar nanti dibagi lagi untuk bayar utang katanya. Utang yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Iya, memang ngeri-ngeri sedap gitu. Cara mereka mengemas isu itu luar biasa gitu. Gitu. Tapi ya, tergantung hakimnya ngabulin. Tapi kita abaikan itu aja lah. Kalau misalnya ada orang yang seperti Roy mereka tiba-tiba langsung mendalilkan dan itu dipublikasi, menduga-duga bahwa ijazah palsu. Mas Gibran itu palsu, itu konsekuensinya apa? Sebenarnya nggak usah nunggu gugatannya diputus, langsung aja laporkan pencemaran nama baik. Tapi kembali lagi, kita ngomongin politik nih, Bang. Iya. Ini kita nggak ada jubah yang saya punya nih. Kalau jubah politik saya nggak punya nih, nggak ada pengalaman. Tapi setahu saya, teman-teman juga ada yang main di politik. Setiap orang berpolitik pasti punya agenda ya, kepentingan. Yang sana mungkin agendanya menyerang atau disuruh ataupun atas inisiatif sendiri dia nyerang kredibilitasnya, marwahnya keluarga besar Pak Jokowi. Nah, sekarang tinggal dilihat Mas Gibran punya agenda untuk membersihkan itu enggak? Karena serba salah kalau kita tanggapin nanti orang fokusnya ke sana semua. Makin seru kan? Sedangkan tapi kalau ditinggal dipikir dia salah karena dia nggak ngomong. Memang serba salah. Mungkin selama ini Mas Gibran belum bersuara ya? Belum kan? Nah, mungkin menurut beliau ini nggak penting. Jadi saya aja sebagai wapres dalam menjalankan tugas saya masih banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus diurus, masih sering dikritik sana sini. Saya nggak mau bicara inilah. Wong saya tahu misalnya nih ya, saya tahu ini jasa asli kok. Terus saya nggak mau ambil pusing, saya fokus ini. Ngapain? Nah, agendanya beda. Karena satunya nggak terpilih, ini terpilih. Gitu. Kenapa menghabiskan energi untuk membuktikan sesuatu yang tidak perlu dibuktikan? Gitu? Oke. Tapi kan tadi misalnya saya sedikit banget sih pengetahuan tentang hukumnya.
sebenarnya ini basi. Kan siapa yang mendalilkan? Dia harus membuktikan. Dia yang harus membuktikan. Ya. Tapi Roy mereka kayak iya ngomong aja gitu. Publikasi tujuan. Inilah Bang, ini di hukum Indonesia memang kalau menurut saya hukum Indonesia itu bagus. Pelaksananya kurang. Sama seperti tadi, kayak seakan-akan ngasal. Harusnya kan siapa yang mendalilkan dia membuktikan dulu dong. Ya. Tapi mereka koar-koar dulu. Sebelum membuktikan. Nah, koar-koar ini di Indonesia nggak ada dikenal istilah contempt of court. Ya, nggak ada. Jadi kalau kita nih nggak ada, walaupun saya suruh bayar Bang 10 juta per bulan, saya nggak bayar, lu mau apa Bang? Kalau nggak ada sita jaminan, nggak bisa apa-apa. Sama kayak gini, emang dia salah, mau dihukum apa? Nggak apa-apa, dia bisa berdalih malahan. Nah, ini kan kebebasan pers, misalnya dia undang teman pers, atau loh segala perkara yang kalau udah masuk di pengadilan itu terbuka, kecuali perkara khusus, misalnya kekerasan terhadap anak. Ya. Tapi di luar itu kan open, semua bisa lihat. Ya nggak salah dong kalau saya ini ada perkara open. Wartawan ada yang tahu nih, meskipun dia yang kirim ya di belakang. Ada yang tahu, cari pengacaranya siapa, pengacara saya diinterview misalnya. Atau saya diinterview. Ya kan saya nggak kor-kor, saya cuma menjawab pertanyaan pers. Wartawan. Ya nggak salah juga, ya bisa juga gitu loh. Oke. Tapi kan konsekuensinya ketika itu pernyataan lu bersifat publik, ya mesti ada konsekuensi hukum. Mestinya ada. Nah, persoalannya cuma fitnah itu delik aduan. Jadi kalau Mas Gibran diam nggak bisa. Persoalannya kasus yang pertama aja nggak kelar Bang. Yang bapaknya. Iya. Nah, dari segi penanganan hukum, bagaimana Michael melihat itu? Karena kan yang pertama ya nggak kelar. Mungkin karena itu nggak jelas, akhirnya dilanjut ini ternyata main-main aja ini polisi. Bisa jadi ya. Tapi setahu saya ya, ini kalau ada yang tahu di sini tolong dikoreksi karena saya nggak terlalu ngikutin. Kalau misalnya kasusnya Pak Jokowi itu Kapolri udah ngeluarin statement loh. Kalau ini asli. Jadi harusnya bisa dianggap kelar setelah itu. Mau dibuat perdata mau apa, ya ini sudah valid. Kalau nggak percaya sama Kapolri ya repot ya gimana lagi, forensik di bawahnya dia. Kalau dibilang udah sah ya udah nggak bisa apa-apa kita. Tapi kan selesai berarti. Faktanya Roy dan kawan-kawan itu tidak nggak puas Bang. Bukan belum selesai, belum puas. Iya. Agendanya belum selesai. Pak Jokowi udah nggak menjabat nih. Dulu kan hot bicarain Pak Jokowi. Sekarang udah nggak menjabat, beliau udah mulai masuk underground pelan-pelan. Terus kasusnya udah basi, Kapolri udah bikin statement. Ya anaknya lah, mungkin besok istrinya lah, adiknya Gibran, iparnya lah. Ya, kita nggak tahu agendanya. Sekali lagi saya belum bertemu, belum diceritain agendanya apa. Nah kalau begitu, bagaimana menilai sikap polisi terhadap kasus ini? Kan akhirnya jadi kayak dibiarkan aja. Gitu. Yang Jokowi itu yang Gibran nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau Gibran setahu saya masuknya perdata. Jadi polisi karena nggak terima laporan selesai. Dia belum masuk ke ranahnya dia. Oke. Tapi kalau yang Pak Jokowi kan udah kasih statement. Nah sudah. Dianggap case close kasus itu. Harusnya case close. Harusnya SP3 itu. Jadi diberhentiin gitu. Udah penyidikannya udah selesai. Udah ketahuan, udah ada statement. Kalau belum SP3 seharusnya nggak berani lah Kapolri bilang. Seorang Kapolri nih bilang, oh jasa ini asli. Pasti udah ada, dia udah punya datanya gitu. Jadi kasus yang sudah naik sidik itu tidak wajib ke pengadilan? Enggak, kan bisa P19. Jaksa juga gitu, kalau misalnya dari polisi udah clear nih, masukin jaksa lihat, kurang nih bukti, saya nggak mau kalah loh, sidang. Tapi malu dong saya. Kayaknya belum sampai ada P19, P21 gitu, masih proses penyidikan, baru diperiksa sekali kan Roy sama. Nah, harusnya kalau berdasarkan due process of the law, itu udah SP3. Tapi kalau lihat praktek, bisa juga selain SP3 dia gantung. Digantung. Jadi kan nggak ada deadline-nya tuh Bang. Ya. Ya ini filenya masih belum selesai, open case, taruh aja di sini. Besok ditumpuk. Bukan berarti kita nggak kerjain, belum ada waktu ini, case-nya masih banyak ini udah. Tapi masih dalam open case open. Belum, tapi nggak disentuh aja. Oke. Kalau kita ngurus ya sebagai pengacara kita juga tahu lah, kita bilang polisi kotor, apa lama. Ya lu nggak tahu, lu nggak pernah terjun lapangan, yang ditangani polisi. Kalau saya Bang, koordinasi ya sama ke pihak kepolisian itu yang datang itu mereka juga kasihan Bang. Yang datang tuh orang-orang kayak ibu-ibu bawa anak, saya kira KDRT. Ternyata apa? Kartu ketelan mesin ATM. Itu dia beliau ngelayan itu pertanyaan sama kayak orang kriminal Bang. Lu kartunya apa? Prosesnya gimana? Kan banyak kali tuh kerjaan. Terus belum map dibilang itu loh. Kok nggak selesai Bang itu loh map. Kita di sini cuma berempat. Udah ngerti saya. Tapi artinya apa tuh kalau sampai kemarin sedemikian gencarnya tiba-tiba
Dari kacamata hukum. Iya, iya. Tiba-tiba stop. Yang Pak Jokowi ya. Apa konsekuensinya terhadap penegakan hukum selanjutnya? Gini. Bukan soal Jokowi doang, bukan soal Pak Jokowi doang ya. Kalau asumsi saya kembali lagi harusnya udah di SP3 karena Kapolri berani mengeluarkan pernyataan. Nah, akibat dari itu apa? Ya. Harusnya Pak Jokowi sebagai pihak yang dirugikan itu bisa mengadukan balik orang ini ke polisi. Karena fitnah, pencemaran nama baik itu merupakan delik aduan. Harus korban sendiri yang ngadu. Oke. Nah, kalau korbannya nggak ngadu, nggak bisa masyarakat ngadu. Ya kalau ya mungkin nggak diperpanjang, kenapa? Karena Jokowi memilih untuk nggak ngelawan. Selesai. Nah, tapi Roy dan kawan-kawan kan sudah sampai di penyidikan atas laporan Jokowi itu, Bang. Ya, macet mungkin karena statement itu. Kita kan nggak tahu. Mungkin di belakang udah SP3. Kalau udah SP3, mereka bisa apa, Bang? Masa bikin laporan baru? Nggak bisa juga. Susah juga lah. Nanti Roy bikin lagi dong. Yang penting heboh. Cari alat bukti baru, lapor lagi bisa. Tapi kan sekarang dia milih untuk nyerang anaknya. Iya, Yang itu pilihan aja, pilihan. Framing tadi ya. Karena ngurusin kasus hukum itu capek loh, Bang. Ya. Jadi kok bisa kasus ini dulu rame sekarang hilang? Banyak yang capek, Bang. Nggak cuma masalah duit aja, staminanya yang ngurus ini juga harus, maksudnya apa ya? Daya tahannya tinggi. Kalau kita ngurus misalnya kasus perceraian nih, banyak kan orang ngurus perceraian berantem setahun nggak selesai, 2 tahun nggak selesai, udah capek, akhirnya rujuk aja. Kan ada kayak gitu. Iya, karena memang capek, kalau berantem pasti capek balik. lah. Oke. Jadi ya mungkin asumsi saya mungkin Bang Roy capek juga bisa. Selain statement dari Polri, selain SP3 mungkin dia juga capek pilih serang anaknya. Iya. Bisa Oke, aja. jadi apa yang Ko Michael bisa sampaikan sebagai konklusi? Mulai dari perdebatan atau polemik ijazah Gibran sampai kasus ijazah Pak Jokowi yang terkesan udahlah ditaruh di lapisan bawah sofa ya. gitu ya. Gini, saya sendiri juga udah lama mulai kayak semacam konten lah Bang ya, gampangnya konten lah. Itu temanya tuh mentas soblok dulu. Artinya apa? Kalau itu bahasa Jawa ya, artinya kita harus mentas. Mentas tuh kalau kita renang keluar. Yeah. Keluar kolam. Mentas dari apa? Kegoblokan. Nah, tujuan saya sama seperti kesimpulan saya hari ini. Ya, masyarakat Indonesia ini apa ya? Memang sekarang arahnya sudah kebaik sih. Sebenarnya kayak yang rame-rame itu kebanyakan buzzer, Bang. Yeah. Masyarakat kita ini cukup teredukasi lah sekarang dibandingkan dulu. Cuman mereka yang teredukasi ini malas ngomong. Jadi yang komen itu buzzer-buzzer sama orang yang kurang pintar. Yeah. Yang pintar memilih untuk diam. Ya kan? Orang goblok suaranya kenceng karena yang pintar memilih untuk diam. Tapi tolonglah ya, kalian ini jangan mudah terpancing emosi gitu. Diomongin apa percaya. Akhirnya kalian gampang disetir. Yeah. Politik juga sama. Kenapa politik duit laris di Indonesia? Ya karena semuanya menjual suaranya. Saya juga, halah voting saya 1 suara nggak ada artinya. Saya voting juga nggak merubah hidup saya besok. Yeah. Kalau ada yang beli 1 juta ya saya jual lah suara saya. Kalau 5 juta orang berpikir seperti itu rusak lagi. Nah, jadi mindset ya. Kayak saya tahu sih, memang mungkin saya kaum privilege ya. Jadi bisa ngomongin hal yang tatarannya filosofis. Tapi biasanya kaum yang memang tidak memiliki privilege sebanyak saya, Bang, boro-boro mikirin filosofis, mikirin pinter. Saya yang penting kerja apa aja, yang penting dapat duit, yang penting halal. Saya nggak mikir bodoh pinter. Kalau 5 juta bisa menghidupi keluarga saya, bisa. Saya di sini bukan memaksa kalian untuk mentas sekarang. Tapi by time, itu jangan inilah. Banyak itu brain rot, nontonin konten cuma scroll. Instead of kerja ya kan. Daripada dia make konten, dia komen. Dia ribut. Coba deh kalian bikin konten sendiri gitu. Nggak gampang. Jadi ya pinter dikit lah. Saya nggak tahu gimana caranya kalian, karena kalau saya tunjukin cara saya, belum tentu kalian punya akses kan. Beli buku yang banyak. Nonton ini, ya bang bisa nonton. Kita nih sibuknya kerja, ya repot, nguli. Ya, nggak bisa ngomong, tapi nonton lah kayak gini-gini lah. Yang bikin pinter-pinter dikit-dikit gitu loh. Tapi, ya, tapi sedikit usulan demi juga sedikit, buat 1% orang-orang sejenis Roy mereka itu. Apa saran? Kan tadi kita mau mencerdaskan masyarakat kita kan. Terus kaum yang sengaja membodohkan ini gimana ini ya? Elit-elit yang sengaja membodohkan masyarakat. Menyesatkan masyarakat. Ini saya juga repot, Bang. Saya nggak bisa ngomong karena saya nggak pernah di posisi beliau. Ya orang Indonesia itu kan culture-nya gitu ya. Taruhlah Mas Bro sebagai orang yang disesatkan gitu. Apa? Ya kalau saya disesatkan, saya nggak nyalahin yang nyesatkan, Bang. Ya bodohnya saya kok mau disesatkan. Saya harus belajar. Tapi kalau saya di posisi beliau, ya repot. Sekarang kalau katakan nih, kalau ternyata beliau ini seorang suruhan. Terus bayarannya dia ya, ke benefit yang dia terima untuk melakukan ini semua. Katakan setahun 50 M. Ya siapa yang nggak ngiler?
Ya kembali lagi, orang Indonesia suaranya mudah dibeli. Tapi kalau kita mau sok idealis nih, posisinya kan saya belum di sana, jadi saya bisa nih sok idealis. Mau nyetir suaranya orang, mau menjelekkan itu landasannya yang pinter dikit lah bro. Mainnya tuh halus dikit gitu. Tahu dulu prosedurnya, tahu dulu kayak gini, baru kita setel apakah ini bisa nggak dipakai untuk menjatuhkan keluarga Pak Jokowi. Kalau nggak bisa ya cari yang lain, cari celah yang lain. Tapi kalaupun bisa, arah alurnya yang mana yang diserang nih? Misalnya nilainya jelek misalnya. Ya kita bilang aja, oh berarti wapres kita bodoh. Misalnya gitu ya. Ya itu kan lebih, ya make sense ya. Nilai jelek kan jelas, tapi kan dia lulus. Lebih realistis. Lebih realistis lah. Daripada kayak digugat ngomong ijazahnya palsu, padahal lu belum buktiin gitu, ini palsu atau asli. Jadi Roy mereka itu kurang pinter. Kalau emang kurang ini pinter lah. Kurang apa ya, terlalu mungkin dikejar deadline ya. Kalau bahasa Jawanya tuh gerusa-gerusu gitu. Iya, buru-buru pengen menghajar, mungkin dikejar deadline mungkin. Karena pakai konten kan Bang. Kita beda janjian seminggu 2 minggu aja topiknya bisa beda. Ya mungkin sama juga. Jadi saya nggak bisa menyalahkan. Ya introspeksi lah ya. Bang Roy, ada introspeksi aja sendiri. Menurut Anda yang Anda lakukan ini sudah benar atau belum? Kalau udah benar ya lanjutkan. Biar masyarakat Indonesia memintarkan diri. Kalau belum benar, ya lebih cantik lagi next time. Itu aja sih mungkin. Oke. Saya nggak pernah jadi beliau, nggak pernah tahu. Buat polisi ada pesan nggak, Bang? Harus ada sanksi yang tegas kan? Kepada orang-orang seperti ini. Iya, kan kasihan juga polisi. Udah effort banyak loh, energi keluar sampai naik sidik, tapi tiba-tiba kalau sampai nggak jalan kasus ini, kasus Jokowi ya, kasus ijazah Pak Jokowi. Wah itu susah Pak. Karena ini kita udah, kalau konteksnya itu, ini kita bicara sistem hukum. Iya. Orang itu kalau menggugat orang itu harus dibantu, malah pengadilan nggak boleh nolak. Sama polisi nggak boleh nolak perkara atau laporannya orang. Lapor aja. Jadi kalau kita malah menyuruh polisi untuk meneruskan proses ini atau apa, ya kalau dari secara by the book ini nggak bisa diterusin atau nggak bisa dilaporin, susah. Contohnya tadi delik aduan. Kalau kita minta polisi tangkep Roy Suryo, loh korban utamanya aja nggak tersinggung, nggak pengen ngelaporin kok, siapa kita gitu. Jadi ya agak susah ya. Polisi bilang loh kita mau aja nangkep nih orang, tapi Pak Jokowi diem aja. Gibrannya nggak. Tapi Pak Jokowi udah laporin kan. Prosesnya masih jalan sih kalau tidak salah. Nah ini kita nggak tahu. Kalau Jokowi beneran ngelapor, kemarin Humas saya nggak tahu. Polda Metro Jaya bilang akan menuntaskan itu. Nah, ya gitu. Cuma ya menuntaskan SP3 atau gimana kan? Iya benar. Jadi kan banyak penuntasan itu, nuntas PP21 atau tuntas kemudian SP3. Yes, true. Jadi kalau memang kayak tetap aja tuntas kan? Ya tuntaskan yang benar. Katakan pun di pihak internal kepolisian itu memang sering ini Bang, shifting diganti-ganti lah posisinya. Siap. Ya itu lanjutkan lah, harus handover yang jelas. Jangan PR-nya masa lalu ketika ditagih ke kepala baru, loh itu kan beliau yang tahu, saya nggak tahu. Lah kan Anda kepala. Jadi dukung reformasi polisi. Saya belum punya power di sana, tapi saya pingin sih. Nanti saya polisi, kita bicarakan itu boleh, di kesempatan lain. Boleh, tapi untuk kali ini terima kasih Bro Michael dari kantor langsung ke sini. Siap. Thank you Bang Vincent. Sudah berbagi cerita tentang setidaknya kita dapat insight baru bahwa tidak semua hal di dunia ini diukur dengan apa yang kita alami di Indonesia. Sama seperti tidak boleh juga orang luar mengukur kita dengan barometer atau kacamata mereka. Penjelasan-penjelasan seperti ini mudah-mudahan membuka pikiran kita tentang dalam konteks kasus Gibran aja misalnya, bahwa ternyata sistem pendidikan kita itu tidak bisa disamakan dengan sistem pendidikan luar. Level-levelnya, prosesnya itu berbeda. Ada yang tadi seperti Ko Michael jelaskan bahwa kadang-kadang kalau di Amerika apa di Singapura kelas 11 juga udah bisa masuk universitas. Jadi mereka tidak peduli saya lulus SMA apa enggak, tapi kalau di kelas 11 dia merasa mampu untuk ke universitas, ya monggo-monggo aja. Jadi jangan kita bilang kok dia bisa lompat kelas, kok bisa. Nah itu kita kayak melihat menara di Amerika itu pakai ukuran Monas, itu kan agak berbeda ya, susah. Jadi memaksa ikan melompat gitu. Ya, nggak pada tempatnya. Betul. Jadi lain padang lain belalang. Iya bener. Gitu. Jadi ukurlah segala sesuatu dengan
tolok ukur yang benar. Karena kalau tidak, yang terjadi hanya kesesatan Yes. dan kesesatan terus gitu. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sip. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.